Mendekati hari eksekusinya di LP Cipinang, Wakil Ketua 1 Biro Khusus Pusat PKI Supono Marsudjoyo atau Pono bercerita kepada AM Fatwa jika ia sangat menyesal lantaran aksi 30 September 1965 harus terjadi. Padahal sebelumnya ia telah menyarankan kepada Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit untuk menunda operasi tersebut. Namun ternyata Aidit tidak menghiraukan sarannya dan operasi tetap dijalankan. Berbeda dengan Pono, Sam dan Pono alias Waluyo yang juga menghuni LP Cipinang tidak pernah bercerita mengenai G30S kepada AM Fatwa. Percakapan di antara mereka hanya seputar kehidupan sehari-hari. Menurut AM Fatwa, dalam pelaksanaan G30S terdapat dua kelompok pimpinan utama gerakan, yaitu kelompok sipil dan kelompok militer. Dari kelompok militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Udara Sujono. Sementara dari sipil dipimpin oleh Sam Kamaruzaman, Pono, dan Pono. Peran Brigjen Suparjo di dalam gerakan adalah sebagai pengamat. Walau tanpa kehadirannya sekalipun, gerakan tetap berjalan. Dua kelompok ini berbeda pendapat setelah Brigjen Suparjo bertemu dengan Presiden Soekarno di Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 9.30 pagi tanggal 1 Oktober. Alih-alih mendukung gerakan, Presiden justru menolak dengan tegas dan memerintahkan agar gerakan dihentikan segera. Menyikapi perintah Bung Karno, kubu militer bersikap patuh, sementara kubu sipil menolak patuh dan ingin terus melanjutkan gerakan. Maka dari itu, siaran radio RRI antara jam 7 pagi dengan jam 1 siang sangat bertolak belakang. Siaran jam 7 pagi masih berada di bawah kendali militer dengan maksud menyelamatkan presiden. Sementara siaran jam 1 siang sudah berada di bawah kendali sipil atau politik dengan maksud menjatuhkan pemerintahan dan sudah mengarah kepada kudeta. Dalam percakapannya dengan Menteri Koperasi dan Transmigrasi M. Hadi yang ditahan di Rutan Cimahi, Letnan Kolonel Untung mengungkapkan jika setelah siaran RRI pada pukul 7 pagi, ia hanya tanda tangan di kertas yang disodori oleh biro politik tanpa membacanya terlebih dahulu. Dengan kata lain, Untung tidak mengetahui isi dari teks yang ia tanda tangani dan disiarkan melalui RRI pada pukul 1 siang. Maka menjadi jelas setelah kembalinya Brigjen Suparjo dari Halim, operasi militer tidak lagi dipimpin oleh militer, melainkan oleh sipil atau politik, yakni Biro Khusus PKI. Bahkan dalam persidangannya, Sam mengatakan jika kepemimpinan militer berada di bawah kepemimpinan politik. Setelah menjalani serangkaian pengadilan di Mahkamah Militer Luar Biasa, hampir semua pimpinan utama G30S dihukum mati, termasuk Brigjen Suparjo yang berperan sebagai pengamat gerakan. Pono sendiri dieksekusi mati di Kepulauan Seribu pada malam hari tanggal 29 September 1986 bersama dengan Sam dan juga Pono. Terdapat kejadian unik saat dilakukannya eksekusi terhadap 3 aktor utama tersebut. Ketika regu tembak mulai melakukan tugasnya, peluru melesat namun tidak mengenai Sam. Akhirnya Komandan Regu mengambil inisiatif dengan menembaknya dari jarak dekat. Beberapa bulan kemudian, sang Komandan Regu tembak masuk rumah sakit jiwa karena frustasi akibat kejadian tersebut. Hukuman mati terhadap Sam, Pono, dan Pono diceritakan oleh rohaniawan yang mendampingi hukuman mati tersebut, yang berhasil diwawancarai oleh Karlina Subeli pada tahun 2001. Memang muncul kontroversi tentang kematian Sam yang menyebutkan jika Sam dilepas ke luar negeri. Namun rohaniawan tersebut memastikan jika Sam telah ditembak mati. AM Fatwa sendiri meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2017. Dan jenazahnya dimakamkan secara militer di Tempe Kalibata pada tanggal 14 Desember 2017. Bagi yang belum tahu, AM Fatwa atau Andi Mapetahang Fatwa selain sebagai seorang senator, politikus, aktivis, serta birokrat,
juga merupakan seorang kapten KKO dan juga merupakan penanda tangan petisi 50.